Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sampai dengan pagi ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu dulu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun." Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan pujian, katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Kembali kami datang mengakui takhta anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang untuk sujud menyembah-Mu, memuliakan dan mengagungkan Engkau karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar. Layakan kami hari ini, muliakan nama-Mu dan tinggikan diri-Mu. Dan biarlah melalui ibadah hari ini Engkau diagungkan, dimuliakan. Segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu.
Biarlah kami menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Biarlah kami bergembira dan bersuka cita karena-Mu. Kami khususkan diri dan waktu ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami pada pagi hari ini ya Bapa.
Izinkan kami menikmati keagungan kemuliaan-Mu melalui pujian penyembahan, melalui ibadah hari ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami, dengan pergumulan kami, dengan kesulitan kami, bahkan dengan sukacita kami karena Engkau. Terimalah kehadiran kami pada hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami hari ini. Biarlah melaluinya Engkau dimuliakan, diagungkan. Dan kami percaya melalui ibadah hari ini kami memperoleh lawatan Tuhan secara khusus, sehingga kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru. Bapa di surga, mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Apapun bagian pelayanan kami lakukan, biarlah kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bahkan juga seluruh jemaat yang sudah hadir, Engkau menyertai kami dengan sukacita. Dan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan ke selesainya, biarlah jadi seturut kehendak Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Ada sukacita hari ini. Mari salami saudara kanan kirimu, depan belakang. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan satu pujian katakan, dengan darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Dia sungguh baik. Siapkan hati kita angkat satu pujian, katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku
segala pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kerinduan kami supaya segala pujian, hormat hanya bagi-Mu dari kekal sampai kekal. Karena semuanya adalah milik-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau memanggil kami, memilih kami untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu di dalam pujian dan penyembahan. Kami dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerangka bahwa kami adalah keluarga Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Suatu status yang mulia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yang kami miliki bukan karena usaha kami, tapi karena anugerah Allah. Melalui iman kami dalam Kristus yang telah mati bangkit bagi kami. Biarlah sukacita ini, biarlah kesadaran kami ini boleh kami bawa pulang dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang terhormat. Kami adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan kami dapat menyatakan itu kepada dunia ini. Dengan sikap kami yang hidup benar, sikap kami yang hidup baik, sikap hidup kami yang mencerminkan bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Selama ini kami menceburkan diri kami ke dalam kehinaan karena hawa nafsu dosa. Tapi hari ini kami semakin menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Tuhan karena ditebus dengan darah Kristus. Saatnya kami akan merenungkan firman bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus bicara kepada kami. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh kami nantikan, sungguh kami rindukan, sungguh kami inginkan. Dan biarlah kami haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami layak untuk menerimanya. Urapi hamba-Mu, asingkan dia, sucikan, kuduskan dia. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya Allah sungguh bersumber dari Tuhan yang kudus. Dan biarlah firman-Mu itu memberi kekuatan baru, memberikan kebahagiaan bagi kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Biarlah setiap pujian yang keluar dari bibir mulut kita bersumber dari hati kita, juga bersumber dari pemahaman kita, dan bersumber dari Allah yang merupakan sumber kehidupan kita. Ya, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam Mazmur nomor 100. Kita akan baca bersama-sama pada ayat yang kedua. Mazmur nomor 100 ayat yang kedua. Mari kita lihat ke depan dan kita nyatakan kalimat ini bersama-sama. Mazmur nomor 100 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sepanjang bulan ini kita sudah berbicara tentang ibadah. Kita pahami atau maknai ibadah itu memiliki makna yang dalam, luas. Tapi selama ini pembicaraan kita berkisar pada ibadah seperti ini yang dibatasi oleh liturgi, tata cara, waktu. Tetapi juga ada ibadah yang implikasi atau dampaknya itu adalah menyangkut keseluruhan daripada aspek kehidupan kita, di mana kita bawa itu di dalam seluruh kegiatan hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu
punya karakteristik, punya ciri, punya tanda tersendiri yang membedakan dia dengan orang dunia ini. Ya. Jadi hendaknya segala sesuatu yang kita terima dalam ibadah seperti ini kita akan bawa pulang. Lalu kemudian kita akan menghidupinya. Jadi sehingga segala kegiatan kita adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Hidup jujur, hidup benar, hidup kudus, hidup menghasilkan buah-buah kebenaran, itulah ibadah. Makanya firman Tuhan katakan termasuk juga mengunjungi orang-orang yang kesulitan, janda, duda, yatim piatu, itu juga adalah ibadah yang sejati. Mengapa? Karena dilakukan oleh orang yang beribadah. Nah, sepanjang bulan ini kita sudah berbicara tentang ibadah. Pada minggu yang pertama tema kita atau subtema kita adalah marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Salah satu poin yang kita pelajari yaitu beribadah dengan hormat dan takut akan Dia. Pada minggu kedua kita berbicara mengenai mengapa kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Karena Allah itu adalah pencipta, Dia adalah raja, Dia adalah pemilik, Dia adalah sumber daripada kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus beribadah menurut kehendaknya, bukan menurut mau-mau kita. Minggu yang lalu Pendeta Eliezer Roban memberikan salah satu tekanan pada aspek ibadah, yaitu bahwa ibadah itu berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada musik, bukan berpusat kepada pengkhotbah, bukan berpusat kepada WL, bukan berpusat kepada musik ini hanya instrumen yang saya pahami adalah bukan intinya tetapi yang menyertai. Bapak Ibu sepaham dengan saya? Yang menyertai. Tetapi intinya ialah bahwa bagaimana fokus kita kepada Allah dalam pujian. Itulah sebabnya setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan di dalam rangkaian lagu itu harus didasari atas kesadaran. Jangan ucapan kita apa tapi pikiran kita tidak bersama dengan kata-kata itu. Ya. Nah, kalau biasanya kalau orang yang kurang waras, kata-katanya itu kan tidak bersumber dari pikirannya yang waras. Otaknya apa, ya mulutnya apa. Tetapi kita tidak demikian. Ketika kita mengucapkan kata dan kalimat itu, sungguh kita pahami dan apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah kebenaran yang kita imani. Ya, jadi selaras. Jadi hendaknya setiap lagu itu kita jiwai. Orang yang menjiwai lagu ketika dia bernyanyi itu akan kelihatan daripada orang ketika menyanyi tidak menjiwai lagu itu. Benar ya Bapak Ibu? Ketika seorang menjiwai lagu, kadang-kadang kepalanya ikut goyang juga ya. Tapi kalau hanya sekedar nyanyi, itu namanya tidak menjiwai. Itu asal, mempersembahkan asal-asalan. Itulah sebabnya, sekali lagi, bahwa ibadah itu berpusat kepada Allah. Hari ini kita berbicara tentang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang ingin saya nyatakan pada tema ini yaitu bahwa ibadah itu adalah dasar dan objek sukacita itu adalah Allah. Sekali lagi ada pernyataan Mazmur dalam Mazmur 123 yang dia ungkapkan tentang Tuhan sebagai gembala. Dan Tuhan sebagai gembala itu memenuhi segala kebutuhannya, termasuk juga kebutuhan akan jiwanya, kebutuhan akan batinnya. Ada satu pernyataan yang pemazmur katakan, Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu butuh jiwa yang segar. Kita tidak hanya butuh kenyang. Kita tidak hanya butuh persoalan-persoalan kita selesai. Tetapi pikiran kita kacau. Jiwa kita membeku, ya. Tapi kita mau supaya segalanya lepas, sukacita. Bapak Ibu, kadang-kadang saya punya pengalaman sendiri, ada hati saya kok damai, ya. Kok kayaknya enak, segar. Tapi juga ada sewaktu-waktu kok kayaknya beban ini berat, ya. Karena itu sekali lagi, itu bukan unsur subjektivitas, tetapi juga ada campur tangan Allah, Bapa kita yang memahami, mengerti akan kondisi batin kita. Itulah sebabnya, pernahkah kita meminta Tuhan, beri damai buat hati saya, beri sukacita buat hati saya, buat hati saya menjadi segar. Kadang-kadang kalau manusia supaya jiwanya segar, dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai, ya, mengasingkan diri dari segala kebisingan yang dihadapi setiap hari. Mari, ketika kita berada dimanapun juga, ketika alam intervensi hati dan pikiran kita, mau di kamar ke, mau di gunung ke, mau di pasar ke, mau di mana, hati kita ada damai. Amin Bapak Ibu. Mari kita pahami dan kita sadari bahwa Tuhan sendiri adalah dasar dan objek sukacita orang percaya. Ada beberapa pernyataan firman Tuhan. Misalnya dalam Mazmur, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ya, mungkin bagaimana kita bisa membedakan bahwa sukacita itu dari Allah atau sukacita itu bersumber dari materi? Sukacita Allah bersumber, cirinya adalah biasanya yang sejati, ya, yang sejati. Ketika kita berada di lingkungan yang kita tidak terima, kok hati saya tetap nyaman, ya. Tapi kalau alasannya hal-hal yang bukan dari surga, itu akan cepat hilang. Dan kita terorientasi dengan hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, dan pada akhirnya menghilangkan sukacita kita. Mazmur 4 ayat 8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Itu berarti dari Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu buah roh itu satu, ya, tetapi di dalamnya itu ada macam-macam rasa. Itu kayak nano-nano atau jus, ya. Di sana dimulai dengan buah roh ialah kasih dan sukacita menempati urutan yang kedua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Nah, ini kebutuhan batin kita. Kalau tidak demikian, maka kita akan dipermainkan oleh keadaan. Dan itulah sebabnya jangan heran kadang-kadang memang kita dipermainkan oleh keadaan, ya. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang menyenangi kita, kita senang. Tapi ketika kita keluar dari situ, ya, hilang juga kesenangan kita. Tetapi sekali lagi, sukacita yang bersumber dari Tuhan, dimanapun kita berada, sukacita itu akan mengalir dan terus kita nikmati. Kemudian Mazmur 21 ayat 2 berkata, Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersukacita. Memang ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya. Dan yang terakhir, Mazmur 21 ayat 7, engkau memenuhi dia dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, saya rasa bahwa kita banyak punya pengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Sukacita kita dipengaruhi oleh kegagalan kita. Sukacita kita dipengaruhi oleh orang lain. Sukacita kita dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita. Sukacita kita dipengaruhi oleh materi. Tetapi sukacita yang sejati tidak mungkin dipengaruhi oleh semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Ya.
Bukankah kadang-kadang orang yang membenci kita bisa merampas sukacita kita? Orang yang ngomong mengenai kekurangan kita bisa merampas sukacita kita? Kalau begitu sukacita kita bukan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati ialah apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh. Orang yang skeptis katakan, mana mungkin? Yang namanya kita masih memiliki hati manusia. Pasti sukacita kita itu akan dipengaruhi oleh situasi dan orang-orang. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, sukacita kita, sumbernya dan objeknya adalah berasal dari Allah. Nah, kalau begitu sukacita itu apa sebenarnya? Apakah sukacita membutuhkan sebuah alasan? Pak Semi, sukacita membutuhkan sebuah alasan? Harusnya sih tidak, tapi ya Ya karena kita sudah terlalu terorientasi dengan pengalaman kedagingan kemanusiaan kita. Yang namanya manusia, ketika dia bersukacita, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Ya karena saya berhasil. Karena saya dicintai oleh orang yang saya cintai. Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri kadang-kadang memang pikiran perasaan kita dipengaruhi oleh sifatnya yang situasional. Ya, situasional. Situasional tetapi juga sesaat ya. Kadang-kadang memang ketika kita mendengar, melihat sesuatu, respon kita itu cepat. Tetapi setelah itu ya kita sadar bahwa respon saya kalau begini tidak benar. Lalu kita memperbaiki, menata hati kita. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Ya, itu pengalaman kita. Jangan kebawa emosi ya. Sukacita adalah respon umat Allah, anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan atau gereja kepada Allah mengenai pribadinya ya. Kita sudah belajar itu pada waktu yang lalu. Dan yang kedua, sukacita kita adalah merupakan respon kita terhadap tindakan-tindakan nyata Allah dalam pengalaman hidup kita. Tindakan apa saja? Dia adalah pencipta. Kemudian dia adalah pemilik atau pemelihara. Itu menyangkut mengenai pribadi Allah. Sedangkan tindakan-tindakannya Allah, dia yang mengampuni segala kesalahannya. Itu yang dicatat dalam Mazmur 103. Sekali lagi ini berorientasi memberikan prioritas kepada hal yang bersifat rohani. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dalam berbicara tentang ibadah, di waktu awal-awal kita sudah belajar bahwa tata ibadah lama dalam perjanjian lama, tidak setiap orang punya kebebasan, punya keleluasaan untuk datang kepada Tuhan dan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Harus melalui perantara. Bahkan ketika orang Israel, di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka di Gunung Sinai, mereka bilang, Musa, kami tidak mau dekat-dekat dengan Allah. Engkau saja yang berhadapan dengan Allah. Engkau saja yang mendengarkan apa kata Allah. Lalu engkau menyampaikan kepada kami tentang apa yang dikatakan oleh Allah untuk kami semua. Jadi ada jarak. Dan itu terus menerus berlangsung di dalam tata ibadah orang Israel. Ketika mereka mulai membangun kemah suci. Ya. Di kemah suci itu ada 3 ruangan. Ruangan pelataran, ruang kudus, dan ruangan maha kudus. Dan Allah berada di dalam ruang maha kudus. Dan orang Israel tidak boleh masuk di ruang maha kudus. Siapa masuk dalam ruang maha kudus itu, dia akan mati. Demikian pun juga ketika bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya, ada 3 juga, ada ruang pelataran, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus.
Kudus. Tetapi ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Batasan ruang Maha Kudus itu terbelah menjadi dua. Dan itulah sebabnya manusia tidak lagi, ya walaupun memang di dalam ibadah harus ada yang memimpin, bukan? Tetapi setiap orang punya hak untuk datang kepada Allah. Dan apalagi Yesus berkata, mengajar kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Gus Dur paham itu, sehingga dia berkata, orang yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah orang Kristen. Ya, dia katakan orang Kristen paling dekat dengan Tuhan karena menyebut Tuhan itu Bapa. Mereka tidak usah teriak, mereka hanya mengucapkan atau juga mengucapkan dalam hati. Yang dekat yang kedua, dia katakan mereka menyebut dia sebagai Om. Kalau dia katakan kita boro-boro dekat, panggil saja mesti pakai tua katanya. Ya, itulah sebabnya kita bersuka cita karena batasan, yaitu tirai Allah itu terbelah dua, sehingga setiap orang punya hak. Dan itulah sebabnya karena inilah kita harus bergembira. Ya. Dan syarat-syarat, ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau ibadah dalam perjanjian lama hari ini, Bapak Ibu harus bawa sesuatu yang hidup untuk disembelih, ya. Bawa sapi, bawa kerbau, bawa kambing, bawa domba, minimal burung merpati. Itu dipotong, darahnya ditaruh di atas mezbah, dibakar, kemudian imam itu, pendeta akan berdoa. Kalau kita sudah berbuat dosa, mengaku kepada imam, lalu kemudian itu dipersembahkan, disampaikan kepada Allah untuk minta pengampunan. Tetapi ketika Kristus mati, Bapak Ibu, kalau ketika konselor dengan pendeta, ya walaupun memang ya konselor yang kita lakukan itu adalah memang harus ada kejujuran, ya. Tapi ketika berdoa sendiri, tidak perlu omong apa yang kita sudah lakukan, sampaikan kepada Tuhan. Saya sudah lakukan dosa ini Bapak, saya sudah buat begini, dan kita penuh dengan penyesalan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan dengar, kita sampaikan kepada Bapa secara langsung. Amin Bapak Ibu. Inilah alasan kegembiraan kita. Bapak Ibu, minggu-minggu ini kita sementara menghadapi memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus. Ya. Gereja-gereja penuh, apalagi gereja Katolik, ya penuh. Ya. Mengapa? Mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus. Menyadari bahwa karena kematian itulah yang memberikan peluang kepada kita untuk datang kepada Allah secara langsung. Dan inilah alasan sukacita kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Pengampunan kesalahan, pengampunan dosa manusia membutuhkan sebuah syarat, yaitu harus ada yang dikorbankan. Dan itulah sebabnya Kristus harus mati di atas kayu salib. Walaupun agama lain tidak membutuhkan korban untuk pengampunan, tetapi pengampunan yang diajarkan oleh Alkitab, syaratnya ialah harus ada yang dikorbankan. Darah harus tercurah. Dan karena itulah Kristus harus mati di atas kayu salib. Alkitab sudah memberikan tanda itu. Salah satu tandanya ketika korban pertama, yaitu dua orang, Kain dan Habel. Mengapa korban Habel diterima? Karena dia mempersembahkan yang hidup. Dan itu merupakan simbol daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya. Karena itu Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin Bapak Ibu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah tercurah, maka ada pengampunan. Dan itulah syarat yang ditentukan oleh Allah. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, walaupun memang ini punya makna ganda, ya, karena kita juga percaya bahwa Kristus sanggup untuk
menyembuhkan penyakit kita, penyakit kanker, penyakit apapun, ya. Tetapi yang paling utama ialah Ia menyembuhkan penyakit manusia kita. Penyakit manusia itu apa? Dosa. Ya. Penyakit rohani adalah dosa. Dan penyakit rohani inilah yang disembuhkan oleh Kristus di atas kayu salib dengan darahnya. Yang tadinya pikiran kita jahat menjadi pikiran yang benar dan baik. Yang tadinya hati kita dipenuhi dengan luka. Pokoknya kalau orang melakukan, jangankan kesalahan yang besar, yang kecil saja kita sudah terluka. Itu juga disembuhkan oleh Yesus. Penyakit apa? Penyakit sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit rasa kayak ini kan orang yang paling menderita di dunia. Ya. Sedikit-sedikit tersinggung, itu juga disembuhkan oleh Yesus. Amin. Makanya jangan buat darah Kristus tercurah di atas kayu salib, itu sia-sia. Kalau masih hari ini dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit mau hajar orang, ya. Ya itu masih sakit kita itu kalau itu kelakuannya, ya. Bapak Ibu sepakat? Wah ini nggak ada yang sepakat. Ya, ya. Cepat susah, apapun dipikirkan susah, masih sakit, ya. Yesus sudah menyembuhkan kita, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jangan hanya berpikir kanker, tumor, apalagi. Ya. Mari kita selalu berdoa, Tuhan sembuhkan hatiku, Tuhan pulihkan hatiku, Tuhan jamah hatiku. Ya. Sekali lagi, hati kita disembuhkan hanya dengan darah Kristus, bukan dengan Panadol. Atau obat apa lagi, ya. Dia menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu, Petrus katakan dia menembus kita bukan dengan perak dan emas. Perak dan emas itu apa ya? Mengapa harus disebut emas dan perak? Karena itu adalah nilai benda yang tertinggi di dunia ini. Ya. Mulai dari dulu sampai sekarang, emas itu adalah batu permata yang bernilai mahal. Ya, makanya ibu-ibu kan banyak simpan emas, ya. Ya jaga-jaga kalau kondisinya seperti apa, ya jual emas, ya, jual emas. Tapi Tuhan Allah bukan memberikan emas kepada dunia ini, bukan memberikan emas untuk menebus kita dari dosa, tapi Ia memberikan anaknya. Bapak Ibu, kalau punya anak satu dengan emas, mana yang lebih berharga? Anak satu kan? Dan Allah berikan itu untuk menebus kita. Ya. Allah tidak hanya sekedar bim salabim dosamu terampuni, bim salabim engkau diselamatkan. Tidak, harus ada tumbal, yaitu anak tunggalnya, supaya kita diselamatkan. Dan ini yang harus menjadi perenungan kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang sukacita kita akan bagaimana Allah bertindak untuk menyelamatkan kita tidak terlalu terpikirkan. Pikiran kita, perasaan kita dipenuhi dengan kegagalan kita untuk melakukan ini. Harapan-harapan kita tidak terpenuhi. Kita terlalu terorientasi kepada omongan orang yang tidak menyenangkan, sikap orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga kita datang beribadah pun juga pikiran kita, hati kita, wajah kita murung. Benar ya Bapak Ibu? Mazmur katakan, datanglah kepadanya dengan sukacita, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke hadapannya
dengan sorak-sorai. Inilah alasan kita mengapa kita beribadah kepada Allah dengan sukacita. Karena Ia telah membuka selubung batasan dirinya dengan kita. Dan Ia merangkul kita, menggapai kita, dan Ia membisikkan sesuatu kepada kita. Aku adalah Bapamu. Sehingga pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia yang memperkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dalam perjalanan hidup kita secara jasmani, Ia pun tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi mari kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, mengingatnya, sehingga apapun yang kita hadapi, counter kita, kekuatan kita, cara melawan kita terhadap segala sesuatu adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu ya, kita tidak membanggakan bahwa kita adalah penghafal kitab suci, ya. Tapi kitab suci itu kita ingat, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Cara melakukannya Allah mengingatnya, sehingga keputusan, tindakan apapun atau respon apapun terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini, firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan kepada kita. Katakan saya, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, firman Tuhan katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu hal yang kedua kita minta, Tuhan berikan kekuatan kepada saya, supaya apapun yang saya hadapi, saya tetap bersukacita. Bapak dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, firman Tuhan harus terus tertanam dalam batin kita. Kita jiwai, kita bawa itu dalam keseluruhan aspek hidup kita, sehingga hidup kita selalu diwarnai dengan sukacita. Kita sementara memasuki minggu-minggu sengsara Yesus, dan ini merupakan suatu peristiwa besar, tidak hanya dalam sejarah manusia, tetapi juga dalam peristiwa besar dalam hidup rohani kita. Mari kita gunakan momentum ini menjadi sebuah perenungan yang akan terus membuat kita sadar, yang akan menolong kita untuk terus semangat dalam menjalani hidup ini. Sekali lagi, mungkin secara jasmani kita berhasil hari ini, tapi tidak setiap hari kita berhasil. Tidak setiap minggu kita berhasil. Tidak setiap bulan kita berhasil. Ya. Sukacita di dalam Tuhan yang akan menguatkan kita, yang mampukan kita untuk melewati setiap masa sulit yang kita hadapi. Samuel lebih banyak sharing di pekerjaannya begini. Ya. Doa saya, Bapak Ibu tak kuat apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersukacita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya minggu-minggu depan saya akan melihat ketika kita bernyanyi ada sukacita. Ya, wajah kita, ekspresi kita, ya, walaupun mungkin secara fisik ya kita lemah, walaupun mungkin ketika kita pulang ada masalah, ya, tapi sekali lagi sukacita di hadapan Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi masalah apapun dalam hidup ini. Jangan bilang saya tidak punya masalah, saya juga punya masalah. Karena itu mari kita saling menyemangati, saling membimbing, saling mengarahkan, saling memberi semangat di dalam Tuhan untuk kemajuan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan kita akan kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu ada di dalam. Ya. Bapak Ibu boleh bersukacita kalau punya duit, kalau berhasil, tapi lebih lagi sukacita kita karena kita di dalam Tuhan. Ya. Karena kebersamaan dengan Tuhan tidak hanya sekarang, tetapi ketika kita melewati lorong maut, tidak ada orang yang mendampingi kita. Ya. Suami tidak ada, anak tidak ada, siapapun tidak ada, kita sendiri. Tetapi Tuhan akan menolong kita untuk melewati lembah itu. Mari kita
Syukur pada hari ini karena firman-Mu berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Biarlah sukacita Tuhan sungguh terpatri dalam batin kami, dan sukacita itu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani sepanjang hidup kami, serta menghadapi segala situasi sulit yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memegang tangan kami ketika kami menuruni lembah kehidupan atau bahkan kami mendaki gunung kesulitan. Tuhan tetap menyertai kami. Karena itu Tuhan, teguhkan kami dengan sukacita-Mu. Meteraikan firman dalam batin kami, dan biarlah kami bawa pulang, dan itu akan terus menjadi perenungan kami, menjadi rema kami, menjadi dasar kami dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber sukacita kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta tolong Iren, tolong bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, akan saya bacakan dalam satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau cukupkan setiap kebutuhan kami, Kau penuhkan rohani kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Kau memimpin kami setiap hari dalam kebaikan. Terima kasih, sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya Tuhan setiap tangan yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Lepas dari kasih-Mu,
Kita percaya bahwa persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ajak Tuhan, ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan akhiri. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah pokok-pokok doa umum yang selama ini kita naikkan berkaitan dengan bangsa dan negara, berkaitan dengan gereja-gereja Tuhan, berkaitan dengan penginjilan, berkaitan dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Biarlah Tuhan memberkati serta pemerintah bangsa dan negara. Mari kita bersuara berdoa bersama-sama. Ya Bapa di surga, hari ini kami menaikkan doa kami secara bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati kami. Pertama-tama kami berdoa untuk jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja dan anak-anak. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari bertambah-tambah. Dan biarlah kami boleh mampu untuk bisa menjalani kehidupan rohani kami. Hidup kami berdampak, kami boleh mewartakan Injil Kristus Yesus kepada orang lain. Berkati juga rumah tangga kami, suami, istri, anak, orang tua. Sehingga dengan demikian kami boleh semakin memberkati sebagai anggota keluarga. Demikian juga kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini. Tuhan yang Kau memberkati secara jumlah, sehingga dengan demikian jemaat ini akan bertambah-tambah. Kami juga berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau memberkati presiden, wakil presiden, demikian pun juga aparatur pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga penginjilan di Indonesia. Tuhan yang Kau memberkati, baik penginjilan di desa, di kota. Demikian pun juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan secara khusus, diintimidasi di dalam ibadah-ibadah mereka. Tuhan yang Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan Kota Bekasi, wali kota, wakil wali kota, DPRD tingkat 2. Tuhan yang Kau berkati. Kami mohon biarlah Tuhan yang Kau menangkan kota ini bagi kerajaan Allah. Gereja-gereja Tuhan yang ada di sini, kiranya Tuhan satukan, bergandeng tangan untuk menyatakan kasih Kristus kepada Bekasi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Tuhan yang Kau memberkati para dosen, Tuhan yang Kau memberkati semua mahasiswa, sehingga mereka boleh belajar mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan di mana saja mereka ditempatkan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kesatuan hati gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin gereja-gereja kami, supaya gereja ini, gereja-gereja di Indonesia boleh bersatu hati untuk dapat menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk gereja Kemahiran Indonesia.
di mana pada bulan April ini akan dilangsungkan konferensi nasional, di mana dalam konferensi itu ada pemilihan ketua umum Badan Pengurus Pusat, juga akan dilanjutkan dengan konferensi wilayah daerah untuk memilih ketua dan badan pengurus wilayah daerah di seluruh Indonesia. Ya Tuhan memakai Gereja Kemajuan Indonesia untuk menjadi alat dalam tangan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Martus secara khusus yang mengalami pergumulan apapun, baik itu masalah kesehatan, sakit, kelemahan tubuh, bahkan juga pekerjaan yang diupayakan. Kini Tuhan Engkau mau berkati jemaat-Mu supaya mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Saya berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu, keluarga anggota kami yang ada di luar negeri. Tuhan yang Engkau mau berkati para Diman yang ada di Amerika, Bu Vivi, demikian pun juga Tuhan Alvin, Ina, Tuhan juga memberkati Tirta, Claudia, Tuhan juga memberkati Anggi yang baru berangkat pada minggu lalu. Engkau menyertai dan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus juga kami berdoa buat jemaat yang ada, anak-anak kami yang akan kembali masuk sekolah. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat akal budi, supaya mereka mempersiapkan diri dan mereka kembali belajar, dan Tuhan berikan keberhasilan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Jika ada anggota jemaat-Mu yang pekerjaan yang mengalami gangguan, Tuhan, ya Tuhan tolong, Tuhan memberikan solusi yang terbaik sehingga pekerjaan itu mereka dapat jalani dan melaluinya. Mereka mendapatkan berkat keuangan sehingga mereka juga boleh menjalani hidup dan juga melayani Tuhan dengan keuangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah tolong dalam perjalanan pulang. Untuk Pak Bin dan Ibu, Tuhan sudah menghantar mereka sehingga mereka telah kembali di Bekasi dan hari ini dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Juga hamba-Mu Ibu Pri, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pergumulan Pak Eko dalam keluarga besar. Tuhan juga Engkau memberkati. Apa yang menjadi kerinduan mereka, kini Tuhan Engkau kabulkan. Terima kasih Bapak. Bahkan juga kami berdoa untuk anggota keluarga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dengan kondisi fisik yang sakit. Tuhan, kami mohon jamah sembuhkan mereka. Untuk kakak daripada hamba-Mu, Oma Liliana, Pak Sony, Pak Frans, Tuhan yang Engkau memberkati mereka, supaya mereka juga tetap dihibur dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kami percaya Engkau mendengarkan apa yang kami sudah serukan kepada-Mu pada hari ini. Jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing pada hari ini. Mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan sertai, lindungi keluar masuk rumah, lindungi dan sertai mereka dalam perjalanan ke kantor, bahkan mereka kembali. Dan biarlah anugerah Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kami. Tuhan juga akan mengucap syukur untuk persembahan jemaat yang diberikan kepada-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini dan jadi sarana pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu bagi jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Kami bawa semuanya ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu untuk datang. Shalom, selamat hari.